warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nur Huda yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini terus menerus memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian bersama-sama kita ucapkan salam dan salawat kepada kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia. Begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa, dan insyaallah kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada subuh kali ini kami akan mengambil tema ma yusannu indal ihtidhari. Apa saja hal-hal yang disunnahkan kalau kita mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Saya mengambil tema ini karena dalam 2-3 hari ini banyak sekali jemaah kami yang wafat meninggal dunia. Saya kira perlu ini dihadirkan menjadi bekal ilmu bagi kita. Mungkin keluarga kita, mungkin sanak famili kita sedang sakaratul maut, meregang nyawa. Kita sebagai umat Nabi melakukan sunnah-sunnah yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, qala al-muallifu rahimahullahu taala, talqinul muhtadhari. Disunnahkan kalau kita berada di dekat orang yang sedang sakaratul maut, mungkin sedang di ICU, di kamar rumah sakit, detak jantungnya sudah tidak stabil, dan kita tahu nih ini detik-detik terakhir dia nih. Maka sunnah anjuran yang pertama adalah kita yang masih hidup membimbing orang yang calon mayit ini untuk mengucapkan kalimat tauhid sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Nabi bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, bimbinglah orang yang akan meninggal di sisi kalian dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apa sebab kita disuruh Nabi membimbing orang yang bakal meninggal ini dengan kalimat la ilaha illallah? Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir kata terucap, kalimat yang terucap sebelum dia meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah,
dakhalal jannah, dia masuk surga, kata Nabi. Coba antum perhatikan, dalam hadis ini Nabi menggunakan lafal dakhala. Dalam tata gramatika bahasa Arab itu disebut dengan fi'il madhi, atau kalau dalam bahasa Inggris past tense, kata kerja lampau. Padahal kita tahu kalau ada orang yang baru meninggal dunia belum dulu masuk surga. Nanti setelah dihisab, setelah yaumil qiyamah ada yaumil hisab, kalau berat timbangannya masuk berat di sebelah kanan, masuk surga dia baru. Tapi ngapo Nabi mengatakan dengan kalimat fi'il madhi, kata kerja lampau? Harusnya Nabi mengucapkan dengan kata kerja masa yang akan datang. Saya dakhulul jannah, dia nanti kelak masuk surga. Tapi Nabi menggunakan kata past tense, dakhalal jannah fi'il madhi. Ini kata para ulama merupakan taukid, penguat, jaminan bahwa orang yang sebelum dia meninggal dunia bisa mengucapkan la ilaha illallah pasti menjadi ahli surga, masuk surga. Nah, makanya kita kalau kita punya wong tua, kita punya kerabat yang kita cintai, dia sedang sekarat, jangan kita diem bae temenung-menung. Ini ada bapaknya sedang sakaratul maut, anaknya di luar kamar rumah sakit ngudut. Nunggu bapaknya mati, kapan bapak pun mati, cepet-cepetlah, mego cepet berbagi waris. Memang wajib membagi waris selepas orang meninggal dunia, tapi dalam kondisi sakaratul maut kaget dulu mikir ke waris. Tugas kita sebagai anak, tugas kita sebagai cucung, sebagai keluarga si calon mayit, kalau pacak apa sih persembahan terakhir kita, bakti kita dengan mereka? Salah satunya sebelum dia wafat, bimbinglah dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu bagaimana caranya? Cukup suruh satu orang saja. Tak usah seruangan itu, kalau ada anaknya wong limo, rame-rame, tak perlu. Cukup satu orang saja, mungkin anak yang tertua, membimbing di telinga kanannya si mayit dengan suara yang bisa terdengar oleh si mayit. La ilaha illallah. Saya kira cukup dengan suara seperti itu. Tak usah berjerit-jerit la ilaha illallah. Cukuplah dengan suara yang terdengar oleh si calon mayit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jika seandainya si calon mayit, orang yang sedang sakaratul maut ini sudah mengucapkan kalimat tadi dan kita dengar, atau lidahnya kita ciren, dia mengucapkan, dia melok mengucap la ilaha illallah, maka stop, berhenti. Jangan dilanjutkan. Apa sebab? Kalau terlalu sering, kata para ulama, khawatir nanti dia bosan. Cukuplah kalau dia sudah terdengar atau lidahnya sudah mengikuti la ilaha illallah, stop, berhenti. Kaget kalau dia ngigau, ngerocos ngomong yang lain, bimbing lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini poin yang pertama perlu kita hadirkan. Karena orang yang sedang sakaratul maut itu adalah momen yang sangat genting bagi yang bersangkutan. Di saat dia sakaratul maut itu momen bagi setan untuk menyesatkan anak cucu Adam. Momen terakhir bagi setan. Walaupun dia ahli ibadah sebelumnya, tapi ini ketika sakaratul maut momen yang paling genting bagi orang yang bersangkutan. Makanya Nabi ngajari bagi kita yang masih hidup, bimbing ke wong yang sedang sakaratul maut untuk mengucap la ilaha illallah. Namanya saja sakarat, mabuk artinya, dalam kondisi yang tidak bisa sadar lagi. Alhamdulillah kalau memang dahulu dia orang yang soleh, ahli zikir, kadang-kadang ada tanpa dibimbing pun lancar dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi tetap bagi kita yang masih hidup, siapapun si calon mayit, bimbing dengan la ilaha illallah. Mau dia ahli maksiat atau ahli ibadah, tugas kita yang hidup membimbing dengan talqin la ilaha illallah. Mau dia mengikuti, alhamdulillah syukur. Kalaupun tidak, yang penting kita sudah menjalani sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua, qiraatu surati Yasin. Sunnah juga kalau ada orang yang sedang sakaratul maut dibacakan surah Yasin. Ada dua dalil yang menguatkan ini. Hadis yang pertama dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullah ta'ala wad daral akhirah illa ghufira lahu. Tidaklah seorang hamba membaca surah Yasin mengharapkan ridha Allah dan negeri akhirat, melainkan yang baca surah Yasin tadi diampuni dosa-dosanya. Waqra'uha ala mautakum. Bacalah Yasin ini kepada orang yang akan meninggal di sisi kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Lalu hadis ini dikuatkan dengan hadis yang kedua dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Ma min mayyitin yamutu fatuqra'u indahu Yasin illa hawanallahu alaihi. Tidaklah seorang mayit atau calon mayit dibacakan di dekatnya surah Yasin kecuali Allah memudahkan baginya, yakni kata para ulama dimudahkan sakaratul mautnya. Makanya dulu ada ustazah guru ngaji di tempat kami sakaratul maut. Padahal dia guru ngaji, namun dia merasakan berat sakaratul maut itu. Lalu dia ngomong, minta anak-anak cucunya tolong bacakan aku surah Yasin. Lalu dibacakan surah Yasin oleh anak cucunya. Selain ada satu orang yang mentalkinkan di telinga kanannya. Ketika dibaca ayat terakhir dari surah Yasin, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, langsung indikator jantung tuh tit, meninggal dunia dia. Masya Allah. Jadi benar apa yang disabdakan Nabi tadi dari dua riwayat tadi. Kalau kita lihat ada orang yang mungkin agak berat sakaratul mautnya, coba baca ke dulu surah Yasin. Minta kepada Allah berkah surah Yasin ini, Allah mudahkan sakaratul maut yang mungkin saat ini sedang berat dia hadapi. Insya Allah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis tadi digunakan kata illa hawanallahu alaihi, kecuali Allah akan mudahkan baginya sakaratul mautnya. Sama dengan doa yang kita baca tadi habis subuh, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu artinya ya Allah lancarkan, mudahkan, indahkan sakaratul mautku nanti. Jadi walaupun berat, kata Nabi seperti ditebas 300 pedang itu sakaratul maut. Tapi ketika Allah berkehendak dimudahkan dan diindahkan oleh Allah, rasa sakit itu tidak terasa lagi. Kadang-kadang ada hamba-hamba yang soleh ketika meregang maut, sakaratul maut, justru wajahnya merona, bercahaya dan tersenyum. Tak sabar lagi ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita termasuk golongan kalau nanti di ujung umur kita, di akhir hayat kita menghadapi sakaratul maut, tidak takut kita, justru kita tersenyum, siap menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, talmidu ainaihi idza mata. Kalau si fulan itu sudah dipastikan meninggal dunia, biasanya kata dokter, ibu dan bapak, mohon maaf kami sudah berusaha maksimal, tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Orang tua anda, suami anda, istri anda dinyatakan sudah meninggal dunia. Kalau dia sudah meninggal dunia, positif meninggal dunia, lihat matanya. Kalau posisi mata si mayit itu dalam keadaan terbelalak terbuka, sunnah untuk ditutup kedua matanya. Sebagaimana hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Abi Salamah. Nabi Muhammad pernah menjenguk Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, wa qad syaqqa basarahu. Ternyata matanya Abu Salamah ketika dia sudah meninggal dunia terbelalak, terbuka. Fa'almadahu. Kemudian Nabi menutup kedua matanya. Thumma qala, seraya Nabi bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh kalau dicabut, maka mata ini akan mengikuti pergerakan ruh itu. Dari hadis sahih ini, selain sunnah menutup mata orang yang meninggal dunia kalau matanya melek, yang kedua diinfokan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggal dalam keadaan mata yang melek terbelalak itu bukan sesuatu yang aneh. Itu bukan aib, justru itu sesuatu yang normal. Nabi katakan kalau ruh dicabut biasanya diikuti dengan pergerakan mata yang mengikuti pergerakan ruh ketika dicabut. Maka tak usah kita mencemooh, noh mayatnya matinya melek, ai diazab ini. Jangan dulu suuzon. Tak perlu kita mencela si mayit, tak boleh hukumnya. Cukuplah kalau kita melihat sanak saudara kita matinya, wafatnya melek, tutup matanya. Bahkan kiai-kiai kita, guru-guru kita dulu ngajari, sambil ditutup dengan tangan kita ucapkan salawat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi tak perlu dicela, tak perlu kita ejek, karena ini adalah hal yang wajar kata Nabi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, tasjiyatuhu siyanatan lahu anil inkishafi wa satran li suratihil mutaghayyirati anil a'yan. Biasanya kalau jenazah itu sudah meninggal dunia, kita bawa ke rumah, kemudian disemayamkan di rumah, ditaruh di ruang tamu. Nah, di sini dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk menutupi jasadnya si mayit dengan kain, supaya jika ada aurat atau ada aib yang tampak pada tubuh si mayit, bisa tertutupi aibnya dari pandangan orang-orang banyak. Makanya ditutup dengan kain, ya tak? Boleh dengan kain putih atau dengan kain warna hijau, dengan kain apapun yang semasa hidupnya halal dipakai oleh si mayit. Kalau haram dipakai si mayit, tak boleh. Contoh, kita laki-laki haram memakai sutra, maka tidak boleh ketika disemayamkan tubuh kita ditutup dengan kain sutra. Atau ketika kita dimandikan, setelah dimandikan dikafani, kafannya pakai kain sutra, haram hukumnya bagi laki-laki. Karena semasa hidup kita pun haram menggunakan sutra, sebagaimana kita laki-laki haram menggunakan sutra. Tapi kalau perempuan, walau boleh, tapi makruh kata para ulama. Apa sebab makruh? Untuk apa kita bermewah-mewah, nutup si mayit pakai sutra, kemudian kain kafan pakai sutra? Itu terlalu berlebihan. Cukup dengan kain biasa saja sudah dicukupi. Paham ya? Jadi ketika jenazah itu sudah meninggal dunia, si mayit itu dipastikan mati, kemudian dibawa ke rumah, ditutup tubuhnya dengan kain supaya tidak nampak aib atau cacat pada tubuh si mayit. Bisa jadi dia meninggal kecelakaan, ada borok di tangannya, makanya itu guna ditutup supaya tidak menjadi tontonan orang-orang banyak. Karena masalahnya wong kita nih menyingok sesuatu yang aneh dikit mulai ngomong sana sini, no matinya nih model ini caknya nih berat dosa dia. Lah langsung menghukumi mak itu. Jangan dicela si mayit. Walaupun dia dulu ahli maksiat, kalau dia sudah meninggal dunia, tetap kita sebagai seorang muslim selama dia matinya Islam, walau dia ahli maksiat, jangan kita cela, cukup kita doakan semoga Allah ampuni ia dari dosa-dosanya dan semoga Allah rahmati arwahnya. Itu saja cukup, tidak perlu dicela. Kemudian di sini disebutkan yajuzu taqbilul mayyit ijma'an
boleh hukumnya mencium jenazah. Bahkan ini ijma', kesepakatan seluruh ulama atas kebolehan ini. Faqad qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uthman ibn Maz'un wa huwa mayyitun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium jasadnya Uthman bin Maz'un sedangkan beliau sudah meninggal dunia. Si Utsman ini meninggal dunia, wajahnya, jasadnya dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akaba Abu Bakrin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih faqabbalahu. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat, Nabi kita wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saking sedihnya beliau memeluk jasad Rasul dan beliau pun mencium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina ainaihi, di antara kedua matanya. Di sini berarti di keningnya Nabi dicium oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Inilah menjadi dalil ijma', kesepakatan ulama boleh mencium jenazah dengan syarat kalau dia jenazah laki-laki yang menciumnya laki-laki. Kalau dia jenazah perempuan, boleh yang menciumnya sesama perempuan walau bukan kerabatnya. Namun kalau dia jenazah laki-laki, boleh dicium perempuan, atau sebaliknya jenazah perempuan dicium oleh laki-laki jika itu adalah mahramnya. Anak laki-laki mencium wajah kening jenazah almarhumah ibunya, boleh atau tidak? Boleh, ibu kandungnya. Suami mencium jenazah daripada almarhumah istrinya, boleh. Istri mencium jenazah dari almarhumah suaminya, boleh. Asalkan yang dicium itu memang istri kita dewek, bukan bini tetangga. Kalau jenazah bini tetangga kamu cium, ribut. Ini ada apa ini, ya dah? Ini perlu kami terangkan, kaget disalah pahami bong. Namanya bini boleh, bini tetangga dilaju kenyo. Bini tetangga meninggal dunia, anak melok nyium tak boleh. Ketika si mayit itu berlainan jenis dengan kita, kemudian kita bukan semahram dengan dia, tetap tak boleh disentuh. Bahkan dalam bab mandi jenazah, jika ada jenazah perempuan misalkan meninggal dunia, perempuan meninggal dunia menjadi jenazah, kemudian tidak ada perempuan yang bisa memandikan mayit itu. Mungkin perempuannya sudah tak katik lagi di negeri itu. Kemudian si mayit ini tidak memiliki kerabat yang semahram, tak katik, cuman hidup semata wayang perempuan ini. Lalu bagaimana cara memandikan jenazahnya? Sedangkan yang ada adalah laki-laki asing ajnabi yang bukan mahramnya. Maka dalam syariat, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, laki-laki tidak boleh memandikan jenazah wanita asing tadi, tak boleh hukumnya. Cukuplah bagi laki-laki tadi mentayamumkan mayit perempuan tadi. Dan ketika ditayamumkan, tangannya tetap harus pakai alas, jangan bersentuhan kulit dengan kulit langsung kepada kulit si mayit. Nah, ini saking ketatnya syariat, ya dah. Jadi dalam hal memandikan saja ada aturan, termasuk dalam mencium jenazah. Jangan bablas. Tapi kalau misalkan kita punya guru kiai laki-laki, kita laki-laki, guru laki-laki, dia meninggal, kita cium, tak masalah, walau bukan kerabat, asalkan laki-laki dengan laki-laki. Ibu-ibu punya ustazah yang sering ngajar majelis taklim, tiba-tiba ustazahnya meninggal, ibu takziah, ibu cium kening si mayit ustazah tadi, boleh karena sama-sama perempuan. Tapi kalau berlainan jenis, yang boleh hanya semahram saja, atau yang berlaku adalah suami istri almarhum yang memang semasa hidupnya belum pisah dengan almarhum atau almarhumah. Baik, yang terakhir, al-mubadaratu bitajhizihi mata tahaqqaqa mautuhu. Dianjurkan kalau ada mayit yang dipastikan wafatnya, untuk segera diurus kepengurusan jenazahnya. Jangan ditunda-tunda. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Al-Husaini bin Wahwah radhiyallahu taala anhu,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina dhahri ahlihi." Tidaklah layak bagi jenazah seorang muslim untuk ditahan terlalu lama di tengah-tengah keluarganya. Lalu dijelaskan di dalam kitab ini, wala yuntadharu bihi qudumu ahadin. Jangan sampai jenazah itu tertahan lama belum diurus cuman gara-gara nunggu seseorang. Illal wali, kecuali walinya, kecuali ahli warisnya, anaknya. Kalau memang mesti ditunggu, maka boleh untuk ditunggu malam yukhsha alaihil ghair, selama dipastikan ketika proses menunggu orang terdekat itu datang tidak ada perubahan pada kondisi tubuh si mayit. Kalau lama igo nunggunya sampai sehari 2 hari, tidak boleh. Biarkan saja, segera makamkan, segera urus jenazah si mayit dan dimakamkan si mayitnya. Jadi tidak boleh ditunggu lama. Ada 2 alasan. Di dalam riwayat disebutkan, kalau dia orang yang soleh, ahli ibadah, kekasih Allah, meninggal dunia, maka arwahnya akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, cepat kuburkaku, cepat kuburkaku. Ngapa dia minta cepat dikuburkan? Karena dia tidak sabar lagi berjumpa dengan amal solehnya, berjumpa dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditahan lama. Kalau dia ahli maksiat, maka tetap disegerakan untuk dikuburkan. Karena kata para ulama, jangan engkau biarkan orang yang ahli maksiat, yang busuk, diam terlalu lama di dalam rumahmu. Segera kuburkan juga. Baik dia ahli ibadah atau ahli maksiat, tetap segera diurus kepengurusan jenazahnya. Dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan si mayit. Jangan ditunda-tunda. Tapi kalau memang harus nunggu anaknya, kaget dulu dikubur. Aku dari Jakarta baru nak terbang. Kalau dari Jakarta, okelah, masih bisa ditunggu. Rumah dia di Depok ke airport Halim Perdana Kusuma 1 jam. Naik pesawat dari Halim ke Palembang sejam lah, 2 jam. Dari Palembang lah sampai di Sultan Mahmud Badarudin II, ke rumah dia setengah jam kena macet. Total lah bulat ke 3 jam. Masih bisa ditolerir, masih bisa ditunggu. Tapi kalau anaknya di pedalaman Papua tugasnya, dari pedalaman ke Jayapura lah sehari, dari Jayapura kemudian ke Jakarta lah 3 jam. Kalau dapat pesawat bisa langsung nyebrang ke Palembang. Kalau belum, nunggu dulu. Nah, kalau model ini tidak usah ditunggu, segera diurus jenazahnya dan segera dimakamkan jenazahnya. Paham ya? Jadi pada dasarnya tidak dianjurkan menahan jenazah terlalu lama di rumah, apalagi sampai terjadi perubahan pada fisiknya, karena ketika orang itu meninggal dunia sudah mulai terjadi pembusukan. Kalau 24 jam itu dibiarkan belum dikuburkan, mulai kaget matanya bengkak, perutnya kembung, sudah mulai terjadi pembusukan, dan ini biasanya mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Tidak elok jika seandainya itu kita lakukan terhadap orang yang kita cintai yang meninggal dunia, sehingga itu menjadi aib lah bagi orang-orang yang bertakziah datang ke rumah kita. Ngapo ini baunya busuk, ngapo rainya sudah bengkak belum diurus-urus jenazahnya. Maka harus segera diurus kepengurusan jenazahnya, mandikan, mengkafani, menyolatkan dan memakamkan si mayit. Kalaupun harus ada yang ditunggu, selama tidak dikhawatirkan terjadi perubahan pada tubuh si mayit, maka masih boleh ditunggu kalau yang ditunggu itu adalah kerabat terdekat si mayit. Baik, saya kira ini saja. Sudah 5:56. Masih ada waktulah sekitar 10-15 menit untuk tanya jawab. Jika jemaah sekalian ada pengen yang ditambahkan boleh, ada nak bertanya juga boleh, berkenaan materi ini boleh. Kalau tidak ada, boleh dengan materi yang lain di luar materi ini, silahkan. Kalau bisa kami jawab, insyaallah kami akan jawab. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan. Minta minum ya. Bismillah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi.
terkait dengan materi dokter, pertama yang ingin kami tanyakan, saya dulu pernah secara awal-awal belajar bahwa sebenarnya tanda-tanda seorang itu sakaratul maut ada, dan ini kami ingin tahu apa dulu ada bahwa belum mati kita sudah tanda-tanda orang tidak tahu bahwa ini sudah mendekati sakaratul maut, dan kalau iya kami ingin tahu apa tanda-tandanya saudara. Baik. Belum Ustaz, ketiga ya. Oh, itu baru siko. Yang kedua, saya tahu ada orang yang tahu bahwa ini sakaratul maut, tapi ahli waris tidak yakin bahwa ini yang bersangkutan sudah akan sakaratul maut. Nah, ahli waris bersikeras membawa ke rumah sakit atau melakukan upaya-upaya yang lazim. Nah, itu bagaimana hukumnya? Padahal di Al-Quran sudah jelas Allah menentang kalau saya tidak salah menentang kita bahwa kalau kita bisa menahan nyawa itu tahan nyawa. Itu tentang Allah dan Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa yang bersangkutan mau, terus kita tetap melakukan upaya-upaya rumah sakit ini, itu bagaimana hukumnya? Baik. Yang ketiga terakhir, biar satu ini bisa kita ketemukan di masyarakat. Yang ketiga, kalau mayat itu meninggal di luar daerah, kan ada kebiasaan bahwa di antara masyarakat itu ingin dikubur di daerahnya. Misalnya ada orang sini meninggal di Jakarta, itu mayatnya dikubur di sana, dikubur di sini. Itu bagaimana? Itu aja, terima kasih. Bagus. Pertanyaan pertama mengenai sakaratul maut ya. Yang pertama, saking banyak lupa aku lagi. Tanda-tanda sakaratul maut. Tanda-tanda sakaratul maut bagi tiap-tiap orang bisa jadi tandanya berbeda-beda. Yang jelas yang pertama nih secara umum, tanda kita lah nak mati. Umur kita lebih dari 63, lebih dari 70. Nabi ngomong a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu kisaran 60 sampai 70. Yang lebih dari 70 sedikit kata Nabi. Bonus itu. Kalau Anda sudah merasa 60, 70 sekarang, ayahanda sudah merasa 60, 70, lebih baik bersiap-siap, ya dah. Siap-siap dengan amal soleh. Walau kami yang muda juga tetap siap siaga, ya dah. Namanya maut dak katik yang tahu. Tapi rata-rata kata Nabi umumnya umur umatku 60 sampai 70. Kalau lebih dari 70 bersiap-siaplah. Atau sudah masuklah anak 60, mulailah kurangi maksiat, banyakkan ibadah, aktiflah di masjid, ya dak. Jangan sampai mohon maaf nih, ada yang sudah umur 65 belum sadar-sadar, tiap malam masih gawe nyawer biduan masih. Nah, ini kan berat ini. Awaklah tuwe, malulah. Hendaknya kita kalau semakin bertambah umur sudah masuk 60, berupayalah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanda-tanda dekatnya, nah di sini banyak dirincikan para ulama sesuai dengan pengalaman observasi mereka terhadap para jamaah yang hidup pada masa-masa mereka. Apa kata mereka? Di antaranya adalah ketika orang sakaratul maut itu badannya tiba-tiba lemah dan lemas. Ini pertama, rata-rata seperti itu. Kemudian yang kedua, pandangannya itu sudah tidak seperti pandangan orang-orang yang normal. Kita ini kan normal, tapi kalau orang yang hendak sakaratul maut, biasanya ada pandangan dia yang kosong, yang tidak bisa kita bayangkan. Saya dulu punya almarhum nenek. 12 jam sebelum dia meninggal dunia, dia memandang dengan pandangan mata yang aneh ke sisi kanannya. Saya tanya, nenek tuh ngelek apa ngomongnya?
Kukak ngelik tulisan uji dia di sebelah kanan. Entah tulisan apa. Bahasa Arab uji dia. Di sebelah kanan. Kita tak nyingok apa-apa. Artinya apa? Orang yang menjelang sakaratul maut bisa jadi ditampakkan Allah ada beberapa penglihatan yang tidak ditampakkan kepada orang yang normal. Makanya biasanya bentuk kornea mata itu sudah berubah bagi orang yang menjelang sakaratul maut. Kemudian biasanya kalau dia orang-orang yang baik menjelang sakaratul mautnya, selain kondisi tubuh yang lemah, nafasnya tidak stabil, ini kening biasanya basah berkeringat. Nah, ini ada hadisnya. Kening ini biasanya basah berkeringat. Nah, ini biasanya tanda-tanda orang sakaratul maut. Walaupun nanti setiap orang berbeda-beda, ada dia ditabrak oleh puso, dilindes oleh puso langsung mati, ya tak? Ada. Tapi kita berbicara umumnya. Yang biasa umumnya itu ya seperti itu. Kalaupun matinya kecelakaan, dia gagah tiba-tiba ditabrak oleh truk, dilindes oleh truk, mati seketika, ini tidak termasuk dalam pembahasan kita. Ya namanya mati langsung mati dia. Tapi secara normal dan umum, orang yang menghadapi sakaratul maut keadaannya seperti itu. Dari kondisi nafasnya tidak stabil, terutama tatapan matanya sudah lain. Nah, biasanya di situ yang mencirikan. Pandangannya sudah tidak lagi seperti memandang orang yang normal. Pandangannya itu sudah bukan nyingok kita lagi. Makanya ada riwayat orang yang sakaratul maut itu ditampakkan oleh Allah semenjak dia balik sampai dia meninggal, semua amal-amalnya yang baik atau yang buruk. Makanya ingat ada riwayat kan? Ada seorang ketika dia sakaratul maut, kemudian anak istrinya melihat, mengapa dia mengatakan alangkah kurangnya, alangkah sedikitnya. Ternyata ketika ditanyakan ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang ini mengucapkan demikian karena ditampakkan oleh Allah dulu dia pernah sedekah, jumlahnya pas-pasan sedikit, langsung dia ditampakkan Allah, dia nyesal alangkah dikitnya sedekahku waktu itu, harusnya lebih banyak. Alangkah sedikitnya jumlah rakaat solatku waktu dulu sehat, harusnya lebih banyak. Nah, ditampakkan oleh Allah. Makanya orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang baik ketika dia proses sakaratul maut, ditampakkan kebaikannya, dia tenang dan tersenyum. Tapi kalau orang ahli maksiat ditampakkan kemaksiatannya, menjelang sakaratul mautnya, biasanya gelisah dia. Gelisah dia. Nah, disinilah kita butuh, kita yang hidup ini, kita butuh membimbing orang yang demikian. Bila perlu tadi bacakan surah Yasin, mudah-mudahan yang berat tadi diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Belum, penguburan yang ketiga. Yang kedua apa? Iya, lupa, aku yang muda nih, lupa apa lagi yang tua. Tanda-tanda tadi kan sudah tahu ini bakal satu. Oh iya, ngapa mesti Ahli warisnya ngapa nak ke rumah sakit nih ya? padahal kan kita. Ya. Bahwasanya dalam Quran itu kan disebutkan kalau sudah datang waktu meninggal, sakratul maut sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tak bisa diundur, tak bisa dimajukan. Kalau sudah waktunya berlaku, dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Kita sudah tahu nih tanda-tanda sakaratul maut dari ayah kita misalnya. Tapi ngapo kita dan dulur kita masih nak bawa ke rumah sakit? Bedakan antara dimensi keyakinan dengan dimensi ikhtiar. Dimensi keyakinan kita mesti yakin bahwa kalaupun memang ini detik ayahku meninggal, bagaimanapun cara kita tidak akan bisa menyelamatkan ayah kita. Namanya maut pasti menjemput. Tapi syariat agama mengajarkan selain kolbu kita berkeyakinan dengan keyakinan tadi, kita jiwa raga kita dituntut untuk berikhtiar. Walaupun kita tahu ini proses sakaratul maut, selama masih ada pintu ikhtiar, kita diwajibkan untuk ikhtiar. Orang yang berikhtiar bukan artinya dia tidak yakin dengan Allah. Justru ikhtiar itu perintah dari Allah untuk berusaha. Sama seperti Anda mencari rezeki.
Kita yakin Allah itu khairur razikin, sebaik-baik pemberi rezeki. Tapi apa yang diperintahkan Allah? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kamu sudah salat itu kan memperbaiki keimanan kita, memperbaiki spiritualitas kita. Kita yakin dalam salat, aku tunduk patuh hanya kepada Allah. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Tapi kata Allah, setelah kamu salat jangan mendebe di masjid, fantashiru fil ard, bertebar di atas muka bumi. Untuk apa? Wabtaghi min fadlillah, mencari karunia Allah, di antaranya rezeki. Walau Allah sudah menjamin rezeki, ini dimensi keyakinan. Tapi dimensi zahir, kita mesti berikhtiar mencari rezeki itu. Walau kita yakin rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu namanya maut itu sudah kepastian. Kalau sudah datang waktunya, dak pacak dimundur, dak pacak dimajukan. Tapi dari sisi zahir, selagi ada usaha kita untuk bisa menyembuhkan, untuk bisa mengobati, maka jalani ikhtiar tadi. Paham ya? Makanya di dalam syariat itu ada pengobatan syar'iyah. Makanya ada dalam satu bab ada ruqyah syar'iyah, ada pengobatan syar'iyah. Karena agama mengajarkan kita untuk berikhtiar, tapi hati kita berkeyakinan. Namanya maut tetap tidak bisa dihalangi. Kalau memang sudah waktunya, kita akan dijemput oleh kematian. Jadi orang yang berikhtiar bukan dia artinya orang yang tidak yakin kepada Allah. Justru ketika dia yakin dengan Allah, dia akan berikhtiar semaksimal mungkin. Namun ketika dia sudah berikhtiar membawa ke rumah sakit, ternyata orang tuanya benar-benar meninggal, maka di saat itulah dia membuktikan pada orang lain dan kepada dirinya, sehebat apapun ikhtiar kita, ketika Allah sudah berkehendak ini meninggal dunia, maka tidak ada yang bisa menghalangi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah caranya. Jadi kalau kami memandang ikhtiar tetap, selagi ada dokter tetap dijalani daripada protap kedokteran. Misalkan pakai pacu jantung, silahkan. Selama tidak dikhawatirkan menimbulkan mudarat bagi tubuh si calon si mayit. Tapi tetap hati kita berkeyakinan, kita pasrah bertawakal kepada Allah. Apapun hasil dari ikhtiarku ini, semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawabannya. Jadi bukan sesuatu yang berdosa. Kalau memang dia ada peluang untuk diobati, silahkan Anda berikhtiar. Dan ikhtiar itu bukan menentang takdir Allah. Yang menentang takdir Allah itu ketika dia berikhtiar, berkeyakinan dengan ikhtiar ini bapakku mesti sembuh. Aku tak peduli dengan Allah, yang penting dengan ikhtiarku bapakku mesti hidup. Nah ini yang salah. Tapi kalau dia berikhtiar menjalani syariat, itu ikhtiar. Tapi hatinya apapun hasilnya aku berpasrah diri kepada Allah, ini orang yang benar. Inilah yang dituntun oleh syariat agama. Nah, ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, naqlul mayyit ila baladil akhar, memindahkan jenazah ke negeri yang lain. Di dalam kitab ini ada satu pembahasan nih tentang hukum memindahkan jenazah. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i disebutkan memindahkan jenazah dari satu negeri ke negeri yang lain hukumnya adalah dilarang, minimal makruh, kecuali dipindahkan kepada 3 tempat, ke kota Makkah, ke kota Madinah, atau ke Baitul Quds, Al-Quds di Palestina. Kalau jenazah dipindahkan kepada salah satu dari 3 kota tadi, hukumnya dianjurkan. Apa sebab? Karena kemuliaan 3 tempat tadi. Tapi masalahnya berat kalau jenazah meninggal di Palembang, kita pindah ke Mekah, ya dak? Alangkah gerotnya, ya dak? Mungkin orang itu tinggalnya di Taif. Taif itu kan tidak jauh dari Mekah kan? Dia dikuburkan di Mekah, maka ada masalah karena transportasinya tidak berat. Tapi kalau di Palembang, nak kita amalkan tadi, pindahnya kita kuburkan di Jannatul Baqi di Madinah, alangkah beratnya. Kita nak umroh be lagi susah, keluar visanya, apalagi wong nila meninggal dunia. Tapi secara teori seperti itu. Dalam kitab ini disebutkan, menurut mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan kalau memindahkan jenazah menuju negeri yang lain hukumnya makruh. Bahkan ada sebagian mengatakan haram
kecuali kepada salah satu dari 3 kota, Mekah, Madinah, atau Baitul Maqdis. Kecuali jika dikhawatirkan dikuburkan pada tempat itu akan terjadi banjir, terjadi bencana alam dan sebab-sebab syar'i lainnya, maka boleh dipindahkan ke tempat lain. Namun ada jalur yang lain. Menurut mazhab Maliki, memindahkan jenazah ke kota lain hukumnya diperbolehkan, mubah hukumnya, selama tidak memberatkan keluarga si mayit. Ya, selama tidak memberatkan. Kita nak mindahkan dari Jakarta ke Palembang, ada ongkos atau tidak? Ada ongkos. Selama keluarganya sanggup dan tidak memudaratkan kondisi fisik tubuh si mayit, maka menurut mazhab Maliki hukumnya boleh memindahkan jenazah dari satu negeri menuju negeri yang lain, walau sebabnya itu supaya keluarga tersebut lebih mudah untuk menziarahinya nanti. Menurut mazhab Maliki boleh. Nah, jadi ada celah di sini sebagai solusi, bukan sebagai tatabu'ur khos, bukan untuk enak-enak saja. Sebagai solusi, kalau memang keluarga pengen jenazah dikubur di Palembang sedangkan dia meninggal di Jakarta, kalau di Jakarta ada kata keluarga yang ngurus, kalau dibawa ke Palembang banyak yang ngurus, keluarga yang lain meninggal dikuburnya di Palembang, supaya kalau keluarga yang masih hidup pengen ziarah aksesnya mudah. Menurut mazhab Maliki boleh hukumnya jika tidak memberatkan keluarga si mayit. Itulah jawabannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Ibu-ibu, ada ibu-ibu. Ibu-ibu ada majelis dewek dia setiap pekan keempat Rebu. Tapi kalau nak bertanya aja lah. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Pak Jidat, yang bertanya? Agak serak suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya di luar kematian. Nggih. Mudah-mudahan kita semua tidak mati sebelum matahari terbit dari barat. Pertanyaan saya, pertanyaannya, apa itu artinya Sya'ban dan amalan apa yang harus kita utamakan di bulan Sya'ban? Itu saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini. Kalau dulu beliau nanya tentang Rajab, ingat ya? Sekarang nanya tentang Sya'ban. Kalau Rajab itu kan hurufnya Rojabah. Ra itu rahmatullah, ja itu ju'dullah, ba itu birullah. Ra itu rahmatullah artinya rahmat Allah. Rajab bulan penuh dengan rahmat. Kemudian ju'dullah adalah penuh dengan kasih Allah. Kemudian birullah itu penuh dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Sya'ban itu merupakan arti yang pernah kami baca adalah jalan di atas gunung. Itu arti dari Sya'ban. Apa hikmah dari ini? Bahwa ketika Anda berada di bulan Sya'ban terbuka jalan untuk menuju kebaikan dari Allah. Karena Sya'ban ini pembuka sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Makanya bulan Sya'ban ini Nabi SAW diriwayatkan tidak pernah berpuasa sunnah selain Ramadan sebanyak di bulan Sya'ban. Nabi juga puasa di bulan Sya'ban. Walau di bulan Rajab juga puasa, tapi tidak sebanyak ketika di bulan Sya'ban. Jadi apa saja amalan yang dianjurkan, puasa tetap dianjurkan. Bagi yang biasa Senin Kamis lanjut ke, yang biasa puasa Daud lanjutkan. Yang biasa Ayyamul Bid nanti tanggal 13, 14, 15 Sya'ban lanjutkan. Dan jangan lupa bulan Sya'ban ini ada satu malam yang khusus, yakni fi lailatin nisfi min syahri Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Kapan? 14 malam 15 Sya'ban. Itulah malam nisfu Sya'ban. Memang ada hadis-hadis yang lemah bahkan palsu yang berbicara tentang nisfi Sya'ban.
Tapi saya mengambil hadis yang sahih saja. Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala lebih memusatkan perhatiannya fi lailatin nisfi min syahri Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru liman yasha, Allah mengampuni semua hamba-hambanya yang Allah kehendaki, li jami'i khalqi, semua hamba-hambanya, kecuali dua, li musyrik au musyahin au kama qala Nabi, kecuali dua kelompok yang tidak diampuni Allah pada malam nisfu Sya'ban, yakni orang-orang yang mempersekutukan Allah dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah pada malam hari itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, pada malam nisfu Sya'ban sunnah dihidupkan itu malam. Bahkan riwayat dari tabi'in yang hidup di negeri Syam, tabi'in yang hidup di negeri Yaman, bahkan tabi'in beberapa yang hidup di negeri Mekah, pada saat itu mereka ketika tahu ini malam nisfu Sya'ban, mereka mengenakan pakaian-pakaian yang rapi, berbondong-bondong ke masjid untuk menghidupi malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak amal soleh, apapun itu. Mau solat malamnya, mau solat tasbih, itu bagus juga tuh. Mau zikirnya, mau tadarusnya, dan jangan lupa sedekahnya juga afdol pada malam nisfu Sya'ban. Maka saya ingatkan, ini sudah di ujung bulan Rajab nih, bakal masuk bulan Sya'ban. Jangan lupa kaget nisfu Sya'ban, hidupkan malam nisfu Sya'ban. Dan ini sudah berlaku dari zaman salafus soleh radhiyallahu taala anhum ajma'in. Artinya bukan bid'ah, bukan. Ini adalah amalan-amalan salaf yang mana mereka semua berbondong-bondong menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih. Itulah jawabannya. Baik. Masih ada lagi atau cukup? Baik. Sudah 6.15. Suara pula seret Pak Haji. Ini butuh ngopi atau ngeteh. Saya kira cukup ya. InsyaAllah kita ketemu sekali lagi sebelum Ramadan pada bulan Maret tanggal 9 kan ya. Nah, insyaallah. Kalau bulan puasa libur kali ya. Libur dulu ya. Berarti insyaallah kita ketemu tanggal 9 Maret. Saya akan berbicara tentang puasa nanti insyaallah. Mari bersama-sama kita akhiri majelis ini dengan melafalkan lafal hamdalah walhamdulillahi rabbil alamin. Mari aminkan doa kami. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.